عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan ketahuilah bahwasanya telah datang beberapa ayat Al-Quran. Maksudnya Allah memberikan penjelasan kepada hamba-hambanya dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga memberikan penjelasan kepada umatnya tentang taubat. Karena kemarin telah dibahas jalan untuk menuju kepada Allah, yaitu dengan cara mengikuti para aulia salihin. Nah, aulia salihin, orang-orang saleh memberikan sebuah nasihat kepada kita, yaitu dengan 9 wasiat. Yang pertama yang sekarang kita bahas adalah taubat kepada Allah. Taubat secara bahasa artinya kembali dari sesuatu yang maksiat, kembali kepada Allah. Diibaratkan orang itu berjalan tersesat, nyasar, lalu kembali dia ke tempat asal tadi. Nah, itu dia taubat namanya, ar-rujuk, kembali kepada Allah. Jadi begitu juga diibaratkan orang yang berbuat maksiat itu orang yang sesat, lalu mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia kembali kepada Allah. Allah berfirman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, jami'an, semuaan, seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung jadi orang nang. Bertaubat dari dosanya adalah orang yang beruntung. Dulu pernah melakukan begini begitu macam-macam kemaksiatan, lalu dia mendapatkan secercah hidayah, lalu dia jaga, dia pelihara, dan alhamdulillah berubah semuanya menjadi baik, yang berarti hal tersebut termasuk orang yang tuflihun, beruntung. Ya, arti beruntung di sini dosanya diampuni dan Allah senang dengan dia. Kenapa? Karena dia mau bertaubat. Ada juga orang yang enggan bertaubat. Dinasihati, diingatkan, malah marah-marah. Coba sudah berkurang-kurang juga gawian. Aku udah kemanahan di sini. Ayo orang dikurangi. Kalau senang bampih lo kurangi lo. Kalau nang dulu biasa sehari semalaman sekian, sekarang dikurangi. Kada kawal juga sudah helah gitu. Tapi kalau dinasihati, masya Allah, ada juga dinasihati manggo-manggo saja. Oh enggak, tapi ngelakonin neh. Ya, jangan lagi ya. Itu dosa, dosa itu yo kok nek masuk neraka. Nggih. Besok nembak nomor ae. Besok nyawang ayam lagi. Loh kok masih nyawang ayam? Ya jenenge hobi kok. Saya jenenge hobi iki angel ditinggal. Lah ya makanya tobat itu jenenge pedot. Tobat itu artinya panggal, ampih. Ujar orang Banjar, tajwa melakukan maksiat. Kalau pengen beruntungnya, masih diberi kesempatan oleh Allah.
Ada nang badannya tato semua, macam-macam balangnya bercampur-campur, ada tato ada panau. Ya, karena bila orang bertato tuh jarang berbaju, jadi kelihatan panaunya. Jadi bahasa sabuku nyatu antara warna tato dengan warna panau. Ini apa? Tato. Ini tato dari sono. Tato dari sono ki apa? Oh, sakalnya panau. La ilaha illallah. Wah, ini ada peningkatan 2 nih. 2 buting nih pesawat minum berita tak kami di tempat. Oh iya, kita lupa, maaf. Mari kita hadiah Fatihah 3 kali untuk kesembuhan guru kita Kiai Haji Muhammad Andi Faisal ya, yang sekarang terbaring di rumah sakit di AWS Anggrek 17 ya. Kita doakan mudahan sidin panjang umur, sehat walafiat. Saya dengar sudah stabil gulanya, mau dioperasi ya, mau dioperasi. Kita doakan beliau mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kalau toh memang nanti keputusan operasi ya kita doakan mudahan lancar, berhasil dan cepat sembuh, khususan Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Al-Fatihah. 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 Allahumma maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Itulah kehidupan ya, sehat satu saat pasti ada sakit ya. Makanya kami umur seumur tapi tua beliau sedikit ya. Artinya kalau sudah 52, 53 itu warning ya, apa warning? Hati-hati ya. Kalau sudah 70 tuh banjar libas, tahu libas, bebas sudah, makan apa aja kalau lagi. Dulu ada saya punya jamaah umur 76 merokok kuat merokok, jadi batuk apa macam. Tanya sama dokter Jamal tuh ading kakak dokter Sodik, Pak dokter saya ini merokok terus agak batuk-batuk apa macam. Oh, berapa umurnya Pak? 76. Oh, enggak apa, terusin aja enggak apa. Dokter jangan pare-pare. Makin teruskan, sudah tua ya. Enggak perlu juga kita tahan-tahan. Biasa orang 76 itu disuruh apa aja berhenti enggak mau dia. Ya sudah terusin aja. Tapi panjang umur juga sampai wah ini masih haid. Sudah 83 umurnya, tetap aja panjang aja umurnya. Ini cakap bahasa banyak mengalih, ditahan-tahan juga tua juga. Insyaallah dan sehat kita berataan panjang umur, berataan dalam taat ibadah kepada Allah ya. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Orang yang taubat, orang yang mengakui kesalahannya. Apabila dia mengakui kesalahannya dan dia diampuni Allah, tanda bahwa seseorang itu diampuni Allah adalah gaweannya baik. Makanya kan rukun taubat ada 4, 3 yang langsung berhubungan kepada Allah, 1 yang berhubungan kepada manusia. Berhubungan kepada Allah pertama menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga berusaha untuk memperbaiki. Itu kalau dosa kepada Allah. Oh dulu jarang sembahyang, nah ini sudah sembahyang alhamdulillah.
Oh dulu kada pernah puasa, wah ini mau puasa. Itu memperbaiki. Lalu kalau berhubungan dengan manusia, nah wajib untuk mengislahkan. Mengislahkan itu kalau bahasa kita memperbaiki. Ada sesuatu hal-hal yang mungkin ada terjadi permasalahan, ya, diislahkan, dibaiki, dimusyawarahkan, diluruskan dan seterusnya. Kalau sudah dengan Allah bagus dalam artian memenuhi syaratnya, kepada manusia yang pernah menzalimi orang dikembalikannya hak orang lain, yang pernah membunguli orang dia kembalikan dan seterusnya. Itu namanya orang yang disebut taubatan nasuhana. Orang yang semacam ini yuhibbut tawwabin. Allah sayang benar dengan orang yang mau bertaubat kepada Allah. Juga wa yuhibbul mutatahhirin, senang dengan orang yang bersih. Nah, makanya dalam kehidupan kita jaga kebersihan, ya. Mulai kebersihan diri dulu, kebersihan batin, kebersihan rumah, termasuk mobil. Ini mobil nang kayak di Harukuyang. Paham di Harukuyang? Naik ke mobil, la ilaha illallah, ada pempes. Maaf Pak Ustaz, ya belum sempat bersihkan. Astagfirullahaladzim. Botol aku aja berapa biji dalam mobil. Nah, ini aku pernah dibersihkan enggak? Jarang juga sih Ustaz ya. Makanya milih guru itu baru mobil belum masuk ke kamarnya, la ilaha illallah, di kamar nenek wan kayak la ilaha illallah. Ini jago jangankan malaikat hantu gin takutan masuk. Di mana-mana bergantung, di situ ada BH bergantung, di situ ada selawat dalam kamar. Belum selawar kai, umay. Kalau jilbab perempuan kan di belakang pintu biasanya itu. Ya, di belakang pintu ya kalau ada. Wah, itu sudah banyak betul jilbab perempuan. Kalau kopiah laki ini 2 biji aja. Itu genjo nang saya konta bilak tuh lah. Kopiah. Nang sebuting sudah batahimanan. Amun baju nenek, jilbab nenek, la ilaha illallah. 2 lemari baju nenek aja. Macam-macam itu tuh. Ada dari Elzata, ada dari Darby, ada Hikmat. Apalagi merek bajunya mengatakan so, baju kae itu bang dah. Gamis sabuting kae biasa. Kopiah 2 buting, dalaman 3 buting, itu ginang katiaknya bilang sudah rabi. Bila sudah ke pasar malam, kai hanya menjabai-jabai kopiah. Umpama orang berjual kopiah, kalau hanya menjabai-jabai, bapak nong kopiah nang di rumah gini ada. Tapi amun ini nukar baju, nukar jilbab pada babadahan lawan kai. Tapi nenek-nenek di sini kada lelah, kada belain. Iya. Tubu ilallah, ujar Nabi, tubu ilallah fa inni atubu ilaih kulla yaumin mi'ata marrah. Bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Nah, makanya kita biasakan beristighfar sehari paling sedikit 100. Kalau kita kembali ke hadis dalam kitab Kifayatul Atqiya ini juga nanti ada, itu kita disuruh beristighfar berapa? 70 kali. Kapan waktunya? Ba'dal asar, ya. Ya, pada asar baca 70 astagfirullahalazim astagfirullahalazim sembarang. Maksudnya kalimat taubatnya kan enggak ditentuin. Nabi cuman menyuruh 70 kali. Waktunya habis asar. Ya. Istighfarnya enggak disebutin apa yang dibaca, pokoknya istighfar. Jadi kan enak. Kalau orang itu istiqomah ba'da asar 70, ba'da asar 70 terus diampuni dosa-dosanya.
Kalau dosa-dosanya diampuni, dosa orang tuanya diampuni. Terus diamalkan, terus sudah diampuni dosa orang tuanya, keluarganya. Sudah keluarganya sampai pembantunya semuanya. Karena saking istiqomahnya mengamalkan, bila habis asar 70 kali istighfarnya terserah. Astagfirullahaladzim, boleh gitu. Atau astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin. Bota sembarang yang penting istighfar. Futiha babut taubati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dibuka pintu taubat, tidak ditutup hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Di mana tenggelamnya matahari? Barat apa timur apa utara apa selatan? Di barat. Di mana terbitnya? Di timur. Nah, nggak mungkin matahari terbit di barat ya. Jadi pasti terbitnya, timbulnya di timur. Nek Madura timur deh. Bukan timur tapi timur. Jadi orang Madura dua, timur sama Allah. Orang Kalua 8. Menghitung tuh tidak bisa ketahuan dia. 1, 2, 3, 9 sapa Allah. Itu Madura tadi Allah. Nya kan kalau 10 sapa Allah tadi. Sama orang Banjar Kalua 1, 2, 7, 8 ya Kalua tuh. Nya kan kalau mah hitung 8. Jadi dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla ghira qabilahullah. Barang siapa yang bertaubat sebelum roh sampai di tenggorokan. Nah, sebelum di tenggorokan, makanya mulai sekarang kita perbanyak istighfar, fastaghfiru innahu kana ghaffara. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghaffara, Maha Pengampun, menerima taubat ya, menerima ampunan hambanya. Perbanyak istighfar. Dulu pernah saya ijazahkan ada 5 amaliyah, mungkin lupa atau mungkin ingat. Ya. Jadi kan ingat kalau diamalkan, Bang. Nah, coba diamalkan. Pertama, baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali setiap sholat. Ingatin. Habis doa apa macam selesai, Johor ke asar, baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 100. Habis itu istighfar 100. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullah 100. Habis itu salawat 100. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 100. Habis itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Baru tasbih 105 macam aja amalannya. Itu saya ngambil ijazah dari Gusmi ya. Gusmi itu ada kiai diyakini beliau wali, yaitu di Kediri Peloso. Bismillah, istighfar, salawat, zikir, tasbih. Tasbih meliputi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau kita baca 5 itu enggak sampai, paling banter 15 menit. Yang 5 macam tadi, bismillah, istighfar, salawat, zikir, tasbih. Itu aja, rutinkan tiap sholat. Hafal? Bismillah. Maksud bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, habis itu astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Habis itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100. Habis itu afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha 100, baru tasbihnya 100. Itu lengkap sudah. Lengkap, ibarat makanan itu sudah seporsi plus minuman plus cuci mulut plus tisu. jadi lengkap makanannya. Kan ada orang cuma makanannya tisunya ada atau mesan lagi. Ini lengkap. Jadi kalau bismillah, istighfar, salawat, zikir, tasbih itu lengkap. Ibarat makanan itu lengkap ya.
Nah, barang siapa yang bertaubat sebelum roh sampai di tenggorokan, maka Allah akan menerimanya. Ujar Nabi, "Ataibu minad dzambi kamal la dzambalah." Pernah orang datang ke rumah, "Ustaz, saya ini dosanya nggak bisa dihitung. Terus saya mau taubat. Terus ada nggak pintu taubat dibuka untuk?" Oh, dibuka terus, sampean yang nggak lihat. Dibuka terus pintu tobat, sampean yang nggak dengar, sampean yang nggak lihat. Kenapa jadi nggak dengar nggak lihat? Karena tertutup dengan dosa. Kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Tertutup hati mereka, enggan berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dosa. Terus bagaimana Ustaz langkah saya pertama? Langkah sampean pertama berhenti dari maksiat dulu. Dan terus ini, enggak apa-apa, nanti ada. Sekali buka baju hibak tato, wah, kita nih. Ini jangankan hantu yang takutan melihat. Yang ada lagi sini belangnya penuh, udah. Dia sendiri yang buka. Ini Pak, oh ya sudah, enggak apa-apa. Nanti bertahap dulu ya. Ustadz nggak tanya pekerjaan kamu loh, saya nggak usah tanya. Aku kira-kira aja aku ini macam-macam aja menggewirnya. Sudah saya nggak tanya. Yang penting satu, berhenti kamu. Iya bos, siap. Yang kedua, ini cuma sekedar ikhtiar saja. Mudahan hatimu terang, mudahan selalu dibimbing. Ya bukan Ustadz yang membimbing, tapi langsung Allah. Nah, kita bikinkan doa dari apa? Air doa baca, minum. Habis itu berubahlah kamu. Tak kasih, ini sekedar untuk mengingat dari Ustadz. Pakai sarung ya kalau sholat ya. Oh saya tidak bisa sholat ya, belajar nanti, belajar. Dah, kasih sarung, kasih peci supaya dia ingat. Terus apa nasihat Ustadz? Ya nasihat saya itu aja, berhenti ya Bu. Berhenti, semua yang sudah dianggap dosa itu jangan dilakukan lagi, dan kamu nyesel, dan yang terpenting perbaiki, itu aja. Nggak bisa kita lihat kayak apa taubat kita itu diterima, nggak bisa. Asal kelakuan kamu berubah itu diterima. Beda dengan orang kerjaan, masukkan lamaran di personalia kan nunggu panggilan. Nah itu kan, kalau ini nggak ada panggilan, kamu mau dipanggil sekarang. Sambil lalu aku gaya itu menunggu panggilan. Ya enggak lah Ustadz, saya masih pengen nah itu makanya nggak usah nunggu panggilan. Tapi kalau Allah yang memanggil untuk ibadah, ayo. Oh, alhamdulillah Pak, setelah kita nasihati, kita doakan, biar dibimbing lah. Kadang-kadang dia datang juga ke rumah. Pas kemarin ada menghilangkan tato gratis ya di seberang, kerjasama antara apa itu saya nggak paham, yang jelas Masjid Al-Sabirin yang memberikan fasilitas banyak yang alhamdulillah bisa hilang kok, itu tato itu bisa hilang. Cuman lumayan kalau berbayar, lumayan. Jadi persenti berapa persenti. Model kayak kita diparperkan. Iya. Ya alhamdulillah. Bagus ya, bagus. Dia alhamdulillah Ustaz. Ya sudah alhamdulillah. Ya, karena sauda itu dalam sebuah riwayat dalam kitab, kalau nggak khilaf Selamat Taufik, orang yang bertato itu kalau dia nggak sempat taubat, ya, kalau sudah taubat ya walaupun nggak dihilangkan yang penting taubat. Kalau dia nggak sempat taubat, nanti kalau kita mati baru ini mayat kita belum masuk ke liang lahat yang paling, sudah api neraka nyambar. Api neraka nyambar. Makanya bibinin kalau sobat tato ya. Oh bibinin banyak bertato, namanya alis. Iya. Sulam bibir, nggak usah disulam bibir, dasar doer yang doerai. Bibirnya disulam dengan zikir la ilaha illallah sallallahu, baca selawat. Nggak usah, ini alis baiknya sudah dilarap aja, bahasa Banjar digundul, lalu dikasih
tato ini seumuran ibadahnya nggak diterima. Karena air wudu nggak masuk ke pori-pori yang bertato. Baik tato yang di wajah di mana-mana, karena tato itu air wudu ndak masuk, ndak meresap. Dia kan ibarat ada pori-pori ini tertutup oleh tintanya itu. Jadi ndak meresap ke pori-pori. Itu kalau yang tato itu bagian anggota wudu. Kalau di badan ya ndak bisa, Bu. Kita kan sering main lato-lato tak iya. Kalau main lato-lato mandi wajibnya nggak meresap air ke dalam. Ya, nah itu yang bikin tidak diterima. Tapi kalau sudah taubat, itu masih ada tato, tidak apa, yang penting berhenti, ya Allah, saya sudah berhenti pokoknya dah. Ya, sambil nanti cari informasi di mana untuk menghilangkan tato tadi. Sekarang sudah canggih kok, insya Allah. Ya, ada kemarin juga jamaah hilangkan, aku bilang mahal Ustadz, ya sudah nanti ya alhamdulillah hilang kok. Ya cuma masih ada bekas-bekasnya ya, cuma hilang, nggak ada lagi belang-belangnya itu ya. Beda kalau maaf ada salah satu suku, beberapa suku yang memang pakai begitu ya, tapi sebelum dia masuk Islam. Begitu Islam gimana guru menghilangkan, kulihat kalau dihilangkan jangan pun kami hibak seberataan, tahu hibak penuh semua. Ini Jako ibaratnya menkubuka sampai kebal dalam ini. Memang adatnya ya, pas sudah yang penting kamu sudah perbaiki sudah. Kalau orang Islam kan banyak sekarang anak-anak Pak, banyak betul anak-anak sekarang yang bertato-tato, bibi ini lelaki kulihat di sini kita kok ada nih, pindahnya nih mana orangnya. Begitu buka baju lain tato panau sama yang membacakan. Iya tadi bercampur sebuku aja banjir antara panau dan tato, mirip-mirip Bang. Ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Iya. Ujar Nabi, ata ibu minna dzambi kamal la dzamba lahu wal mustaghfiru minna dzambi wa huwa muqimun alaih kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya, dan orang yang meminta ampunan dari dosa sedangkan ia terus menggawinya atau mengulangi lagi. Mukim itu kan tetap bertobat tapi masih tetap mengerjakan lagi, taubat lagi, ngerjakan lagi. Itu orang yang kal mustahzi'i bi rabbih, sama seperti mempermainkan Allah. Jangan sampai demikian ya. Taubat sambal, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, singgah pulang di Silesius siding. Masya Allah, Pak De tahu Silesius ya. Lah iya dikasih kata Subroto kok. Tahu saya, liatin yang di dalam kaca itu Pak De, tahu saya. Aku jarene wong, iya jarene wong sing pernah mlebu kono. Lah kono ki apa anu Mas? Kono ki anu Pak Yai, ada orang dalam kaca. Lah terus ya ndelok ae goblok iku lho. Lah dalam kaca ki goblok bener, didelok tok, dilihat tok, enggak bisa dicekel. Kalau yang dicekel lain di situ Pak Ustadz, di mana itu di Lohwe ada yang langsung dicekel. Oh iya kan. Astagfirullahaladzim. Ulun belum lucu kayak ini nih, belum lucu-lucu gini, ada yang kayak itu, Masya Allah, kita nangis separak. Kenapa kayak nangis? Mending ingat guru Bahari. Kenapa ya aku diingat Bahari? Wah ini kan tasbih di tangan deh. Bahari ulun waktu aktif masih ya tugas. Kemana tugas? Loh dulu tuh saya pegawai negeri Pak. Oh iya kah, waktu aktif. Aduh kasihan. Loh, kenapa kasihan? Istriku yang gue bohongi terus ya. Rupanya menyesal dia sudah tua. Nah, main gue tasbih gini, saya goyang-goyang. Ya aku menang goyang-goyang ini tambahnya lato-lato ada bergoyang sama sekali.
lagi anu oke lah. Jadi Siri nangis Siri. Ya sudah, bertobat aja kepada Allah, berbanyak istighfar. Ulun berdoa guru, ya mudahan anakku jangan kayak aku. Ya aku sudah lagi jangan dikuyak-kuyak. Tahu dikuyak-kuyak. Jangan diomong-omong, ya, diam aja sudah. Kayak apa nenek kayak ada sebagai kisah nenek pian jangan dikecekek ini di leher. Makanya nenek ini masya Allah, alhamdulillah guru laki ulun nih masya Allah jam 3 bangun sudah guru ay tahajud, apalagi mbak pensiun nih guru ay nang bini nyanjong dan mati kok ada tahu seorang didustainya. Tapi syukur juga paling ganda kan berubah sudah ya kalau menurut ini tasbih ingkutan kalau baharin nah ketek sana ketek sini. Padahal aku bagaian aja kan model masuk ada yang sampai datang ke rumah nangis berjalanin bilang senyalihan 67 berkisah sih ya sudah. Dalam gak usah diceritain langsung dengan Allah aja ceritanya sama anak yang diceritain. Tapi kayaknya ada anak penang nomor 7 itu Ustaz, kuliatin kok mirip-mirip kerjaanku ya. Itu aku tanya mewaris cakap ilmu nang diwaris ada juga ini nang macam-macam gawian kelakuan. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabal 'abdu ansallahu al-hafadzata dzunubah wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ar hatta yalqallahu wa laysa 'alaihi syahidun bidzambi." Apabila seorang hamba bertaubat, betul taubat dia, maka Allah akan menjadikan lupa para malaikat hafazah akan dosa-dosanya. Kada ingat lagi malaikat dosa-dosa sidin. Padahal ada catatannya ini, catatannya lengkap. Tanggal 17 Minggu 2023 jam 9 pijet di panti. Ada catatannya. Lengkap itu. Tapi sidin tobat tes dihapus, set dihapus. Ada hari Jumat tanggal 14 jam 2.30 kelihatan ngambil lumpia mamanya Ahmad. Ada ngambil lumpia, ada catatannya, ada sidin tobatnya apa yuk menyisah ya. Oi, aku semalam nang selawatan udah hikam tuh aku ada bawa lumpia 3. Kada apa-apa celai lu ada dunia akhirat cet dihapus ya. Mun inget aja beri. Makanya nenek ini pembungkus. Kelompok ibu-ibu Columbus namanya. Nah, kalau dia bertobat, malaikat hafazah kada ingat lagi akan dosa-dosanya. Dan dia juga menjadikan lupa akan hal itu terhadap seluruh anggota-anggotanya. Nah, para malaikat yang lain juga, anggota badan juga, dan bukti-bukti yang ada di bumi. Nah, kita ini kan ada tempat, waktu, di mana kita berada tempat. Ini kayak kita duduk nih. Ini jadi saksi pian tuh di mana-mana duduk jadi saksi. Yang kedua waktu, alhamdulillah mulai ba'da subuh ini sampai suruk nih sudah tiba suruk. Ya. Itu saksi waktu bahwa kita sekarang dalam ibadah. Habis itu saksi lagi diri kita sendiri. Ini semua apa macam. Nah, itu kalau kebaikan. Kalau dosa juga begitu. Di mana tempat, di mana waktu, badan kita, pakaian kita jadi saksi. Tapi karena tadi bertobat, semua dilupakan oleh Allah. Ya. Bukti-bukti di bumi tidak ada. Ibarat ada CCTV-nya terhapus semua sudah. Kalau ada lagi kelihatan nang mengambil daging korban, ada lagi set hilang.
Hati-hati itulah. Nah, hingga dia bertemu dengan Allah, sedangkan tidak ada atasnya seorang saksi pun terhadap dosanya. Masya Allah, asal benar-benar taubatan nasuha, tidak ada lagi sudah dosa-dosanya seperti taubat. Tapi kalau taubat neh itu lagi, itu namanya bikin menjadikan sesuatu itu seperti mempermainkan Allah. Jadi kalau dia taubat, benar-benar taubat. Ya, mudah-mudahan taubat kita semua diterima Allah. Wa taqabbal taubatat taibin. Ya. Jadi dulu tahun 97 ya, saya bilang ke Guru Bangil, arwah Guru Sarwani Abdan, pada waktu itu beliau berdoa wa taqabbal taubatat taibin, itu nangis. Saya masih ingat betul. Padahal orang soleh, ulama besar ya, merasa banyak betul kekurangan. Lagi kita banyak dosa. Jadi waktu itu ulun terdiam, ya Allah, ini orang wali aja berdoa menangis ya. Wa taqabbal taubatat taibin, wa taqabbal taubatat taibin. Artinya beliau merasa banyak dosa. Seharusnya kita yang merasa banyak dosa. Nah, mari kita sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing. Kita sudah berniat untuk merubah yang mungkin dulu macam-macam kelakuan kita, dengan memperbanyak istighfar, meyakini bahwa kita mau berubah. Mudah-mudahan itu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa apapun cukup antara diri kita dengan Allah yang tahu ya. Nggak usah berkisah-kisah ke lain-lain, tiba bakal lahi benar kita lagi bini. Paham ya. Jadi cukup kita kepada Allah, dan cukup kita berniat untuk berubah, dan mudah-mudahan niat kita yang baik diterima Allah, dan kita menjadi orang yang dicintai Allah, karena Allah berfirman yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya, dan kita teriring doa mudah panjang umur, sehat walafiat, dan kita doakan guru-guru kita semuanya, apalagi yang mengajar di sini. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur dan sehat walafiat, khususnya guru kita mulia Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, mudah-mudahan panjang umur dan sehat walafiat. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan apapun penyakit-penyakit yang berada di tubuh kita segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang saleh salehah, dan pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadiniya wa ala niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في الدين، علمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا امتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.